Ya, Solo Traster di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, ternyata kalau kita melihat data, angka penyebaran dari COVID ini semakin hari semakin meningkat. Ya, seperti yang kalau saya buka di salah satu halaman milik Pemprov Jawa Tengah, yaitu di corona.jatengprov.go.id, ini ada per hari ini, yaitu tanggal 14 Mei 2020, pukul 13.30 ini ada sekitar 1.094 pasien positif yang terdata. Nah, ini juga selain pasien positif, ternyata juga angka sembuh itu juga meningkat ya. Seperti yang di data tersebut tertulis ada 438 pasien yang dinyatakan sembuh. Namun begitu yang menjadi PR besar kita bersama untuk bagaimana memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak juga, ya, dengan memberikan himbauan maupun memberikan bantuan berupa APD, ya, seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI, ya, dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Mbak Eva Yuliana, yang saat ini ternyata juga sedang melakukan kegiatan memberikan APD ya di wilayah Sukoharjo. Ini bagaimana nih kondisinya di sana, guys? Kita akan coba hubungi beliau yang ada di sana. Ya, oke, Solo Traster. Hari ini kita telah terhubung dengan Mbak Eva yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Ya, ini Mbak Eva, selamat siang. Selamat siang, sugeng siang, Sedayonipo. Iya, gimana kabarnya Mbak Eva ini? Alhamdulillah saya Oke, Mbak ini di tengah pandemi COVID-19 yang ternyata memang kalau kita melihat data itu kan terus naik ini, Mbak, ya. Artinya semua pihak juga berupaya keras untuk bagaimana memutus rantai penyebaran COVID ini ya. Termasuk salah satunya yang dilakukan oleh Mbak Eva hari ini, sepertinya ada pembagian APD nih, Mbak. Mungkin bisa diceritakan nih, Mbak, seperti apa nih kegiatannya, Mbak? Ya, jadi hari ini saya dengan swadaya, artinya dari pribadi saya sendiri, menyisihkan sedikit rezeki yang kemudian saya ingin berbagi. Tapi berbaginya di sini kan saya berpikir berbagi bagaimana yang bermanfaat. Nah, APD yang saya sampaikan kepada melalui Bapak Kapolres untuk bisa didistribusikan kepada yang membutuhkan, ada sebanyak 150 APD yang hari ini saya sampaikan. Hari ini juga tadi saya mendapatkan informasi barang Delmas yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo sementara dirubah fungsinya untuk menjadi rumah sehat. Ini merawat pasien OTG, di mana per hari ini ada 13 pasien yang dirawat di sana. Nah, tentu ini saya berharap APD yang saya sampaikan ini pun juga bisa bermanfaat di rumah sehat tersebut dan kemudian juga di pospam atau pos pelayanan yang lain dan juga di Babin Kapolres. Oke, Mbak Eva, kalau kita bicara APD tadi, kalau bisa dijelaskan APD-nya itu berupa apa aja nih, Mbak? APD yang digunakan ke Polres nanti? APD-nya lengkap baju pelindung, alat pelindung diri, dan kemudian juga ada sepatu, dan semuanya itu sekali pakai. Ada sepatu, ada sarung tangan, ada masker, kurang lebihnya 150 set yang saya sampaikan. Oke, 150 set. Ya, sekarang kalau menanggapi kondisi COVID saat ini, Mbak, kan sepertinya kalau kita ke jalan-jalan itu udah mulai ramai lagi nih. Ya, beda dengan awal-awal dulu. Kita ibaratnya mau nyebrang jalan aja gampang, sekarang udah susah nih, Mbak, nyebrang jalan. Udah ramai lagi. Ya, ini himbauan dari Mbak Eva sendiri kepada masyarakat untuk sama-sama memutus rantai penyebaran COVID ini seperti apa nih, Mbak? Ya, tentu ini kondisi yang seperti ini yang sekarang ini kita rasakan, masih tidak hanya panjenengan, saya pun juga merasakan hal yang sama. Kipi itu kok jadi semakin ramai gitu ya. Namun saya berharap sebetulnya masyarakat sudah lebih paham, lebih sadar apa yang sudah pernah disampaikan oleh pemerintah dan juga oleh Polres Sukoharjo kepada masyarakat, pentingnya ada di dalam rumah dan menjaga kesehatan dengan protokol atau SOP COVID-19 yang sudah pernah disampaikan. Saya berharap ini semakin pemahaman masyarakat semakin tinggi, semakin ada. Namun kalau sementara ini kita lihat
di beberapa pusat keramaian kota ini semakin ramai, dan aktivitas masyarakat pun juga rasanya kok seperti tidak terjadi apa-apa lagi. Yeah. Tentu ini menjadi tantangan besar Polri, menjadi tantangan besar Polres Sidoarjo dan juga TNI, bagaimana memberikan pemahaman yang ekstra kepada masyarakat. Ini tidak mudah, Mas Eras, karena apapun kultur di Sukoharjo ini khususnya dan Solo Raya itu adalah kultur yang senang berkumpul, senang silaturahmi. Nah, bagaimana kemudian memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat bahwa mengumah wae itu tidak menyurutkan arti dari atau kegayangan dari silaturahmi. Tentu ini tidak mudah, namun saya yakin, saya rasa Polres Sidoarjo bisa melakukan ini dengan baik dengan bekerjasama dengan TNI dan pemerintah Kota. Oke, baik Mbak Eva, terima kasih sekali untuk perbincangan yang singkat ini, Mbak Eva. Semoga apa yang kita harapkan bersama untuk kita sama-sama melawan COVID ini bisa berhasil, kita segera terlepas dari cengkraman ini, dari virus ini, Mbak. Oke, artinya kita harus sama-sama ya, Mbak. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Mas, bahwa semakin kita memberikan situasi kepada masyarakat, situasi menakutkan, maka yang terjadi adalah imunitas itu semakin tinggi. Namun ketika kita bersama-sama masyarakat, bersama-sama rakyat, memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan dan ramah, maka saya berharap imunitas itu akan semakin tinggi. Dan satu hal lagi yang ingin saya tanamkan bersama-sama, dan diri saya sendiri bersama, mari kita berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita optimis dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tentu kita pun akan segera dituntaskan dari pandemi. Oke, baik, terima kasih Mbak Eva untuk perbincangannya. Kita harus tetap mempertahankan imunitas kita dengan berpikir positif. Kita tetap harus bahagia. Apapun terjadi, kita harus bahagia nih Mbak ya. Kita hanya imun yang bisa mengalahkan pandemik ini, yang bisa mengalahkan virus ini. Oke Mbak Eva, selamat bertugas kembali, selamat berkarya kembali untuk masyarakat. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Ya, Solo Traster, setelah tadi kita berbincang dengan salah satu atau anggota DPR RI Komisi 3, Mbak Eva Juliana ya. Sekarang kita kembali berbincang dengan beliaunya Bapak Kapolres Sidoarjo, ini AKBP Bambang Yugo. Halo Komandan, apa kabar? Selamat siang, Mas Widi. Dan ya, siap. Siap. Dan ini sepertinya menjadi tugas yang berat juga bagi pihak polisi ya, kepolisian ini di tengah pandemik ini. Polisi juga harus siap sedia untuk membantu masyarakat, bersama-sama membantu pemerintah juga untuk bagaimana kita bisa mencegah penyebaran COVID ini. Nah, di Sukoharjo ini salah satunya juga kemarin ada informasi membangun tempat karantina juga ya Dan ya, yang barak Dalmas ya. Barak Dalmas. Nah, itu kondisinya gimana sekarang Dan itu di Barak Dalmas itu Dan? Perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa ini Mas Pak Widi, bahwa terkait dengan dirubahnya fungsi sementara Barak Dalmas Polres Sidoarjo menjadi rumah sehat, ini harapannya yaitu bisa mengurangi atau bisa melakukan penanganan terkait dengan pasien positif corona yang khususnya dari OTG, sehingga perlu percepatan. Memang di antara ODP, PDP maupun positif yang ada gejala itu semua sudah ada tempat merawat. Jadi di sela-sela OTG ini memang kami dari gugus depan tingkat kabupaten itu ada komitmen bahwa kita harus semuanya harus kita layani dengan baik. Makanya itu
kami dari Polres Sukoharjo memiliki lokasi dan kami menyiapkan mengalihkan fungsi sementara dan kemudian dikelola penuh oleh kami secara tim, yaitu di gugus depan tingkat kabupaten. Di lokasi tersebut sudah ada yang menempati belum Dan untuk saat ini? Kami sampaikan untuk Barak Dalmas ini yang menjadi rumah sehat ini itu menyediakan 24 pasien. Dari mulai hari Selasa kemarin itu sudah terisi 13 pasien dan semuanya alhamdulillah sudah dalam kondisi yang baik atau sehat. Kita sedikit menyinggung soal pemudik ini. Nah, ini kan salah satu juga tugas dari kita semua untuk mencegah supaya kita jangan mudik ini. Untuk mencegah supaya virus ini tidak menyebar. Lah, ini pasti di Sukoharjo juga di tempat-tempat perbatasan antar kota terutama ya. Itu kan pasti juga udah disiapkan mekanisme bagaimana supaya pemudik ini tidak masuk ke Sukoharjo. Dan ini bisa disampaikan Dan. Jadi untuk Polres Sukoharjo sendiri itu ada 3 pos. Yang pertama yaitu pos pelayanan yang ada di Grogol, Solo Baru. Kemudian 2 pos yaitu pos terpadu yang kita tempatkan di Terminal Baru Sukoharjo dan ada di Kartusuro. Harapannya ditempatkan di terminal, yaitu kita bisa mendatangkan para penumpang yang turun melalui kendaraan umum dan kemudian bisa melakukan deteksi maupun penyekatan sesuai dengan protap COVID-19 yang masuk ke wilayah Sukoharjo dari arah Wonogiri dan sekitarnya. Kemudian kita tempatkan di Kartusuro yang satunya, yaitu dengan harapan bisa melakukan beberapa penyekatan dan utamanya penanganan protap COVID-19 ini dari arah yaitu Semarang dan dari arah Jogja. Kurang lebih seperti itu. Dan kegiatan penyekatan ini kami lakukan dengan selektif prioritas sesuai dengan ketentuan yang sudah gariskan oleh pemerintah. Oke Dan, himbauan Dan untuk masyarakat di Sukoharjo khususnya ini supaya sama-sama tetap di rumah, sama-sama kita mencegah penyebaran dari COVID-19 ini Dan. Monggo. Jadi yang jelas, jadilah kita sebagai bagian dari mengambil ikut andil dalam perjuangan bangsa ini. Utamanya kita sebagai warga, mari kita cukup di rumah saja, ning omah wae, mengurangi penyebaran COVID-19. Dan kalau memang harus terpaksa keluar, jangan lupa kita harus sesuai prosedur WHO, pemerintah, kita memakai masker dan jangan lupa kita selalu mencuci tangan. Dan yang paling terakhir, selalu jaga imun, tetap olahraga dan makan makanan sehat. Kemudian ikuti para ulul amri atau pemerintah, bukan pemerintah. Oke, terima kasih Komandan. Semoga apa yang disampaikan tadi berpengaruh pada masyarakat. Masyarakat tidak lagi keluar rumah untuk keperluan yang tidak penting ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang udah ramai dan di jalan-jalan. Ya, mari kita sama-sama melalui himbauan yang disampaikan tadi baik dari Mbak Eva maupun Pak Kapolres sendiri supaya masyarakat mari kita sama-sama di rumah aja, sama-sama mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Baik Komandan, terima kasih sudah bergabung dengan Solo Trust dan selamat bertugas untuk sama-sama kita memerangi COVID-19. Selamat siang Komandan. Terima kasih, matur nuwun dan Solo Trust luar biasa. Tetap physical distance, wawancara dari jarak jauh. Salam hormat. Siap. Demikian lagi perbincangan kita dengan Mbak Eva, anggota Komisi 3 DPR RI dan Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo ya. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Kita sama-sama mencegah penyebaran dari COVID-19 dan data yang menunjukkan angka kenaikan pasien positif dan lain sebagainya bisa segera turun dan kita bisa segera terlepas dari pandemi ini. Jumpa lagi di solotrust.com.